Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menguatkan kami Tuhan. Kami boleh semakin sungguh-sungguh lagi ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu firman Tuhan yang saya beri judul adalah harta yang berharga. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan, saudara-saudari, di sini di dalam firman Tuhan, Yesus mengumpamakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti harta berharga yang ditemukan orang. Diumpamakan lagi bahwa seperti tadi mutiara yang dicari-cari orang. Artinya hal kerajaan surga ini adalah harta yang sangat berharga. Yang ketika seseorang mendapatkannya, ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan dan mempertahankannya. Namun kerap kali di dalam hidup kita, saudara, kita menganggap bahwa keselamatan yang kita kasih, yang kita dapat dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang biasa. Kita selalu, mungkin kerap kali kita masih menyepelekan atau mungkin menganggap remeh pelayanan atau mungkin apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Padahal di dalam firman Tuhan selalu ditekankan bahwa hal kerajaan surga itu adalah harta yang sangat berharga, yang sebenarnya dicari-cari orang, saudara. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah kalau misalkan kita tahu hal kerajaan surga itu adalah sesuatu yang berharga, kita harusnya menghabiskan waktu kita, sumber daya kita untuk sesuatu yang lebih berharga dong. Saya beri contoh begini. Kalau kita menjalankan suatu bisnis, perusahaan, mungkin kita menjalankan suatu divisi, kita katakanlah kita ada 2 divisi gitu saudara ya. Ada divisi yang pertama dan divisi yang kedua. Ketika di dalam perusahaan divisi yang pertama, katakanlah ini bisa menghasilkan keuntungan 10 kali lipat. Sedangkan divisi yang kedua keuntungannya mungkin cuma 30% atau mungkin bahkan kurang dari itu. Tentu saja sebagai pemilik perusahaan, sebagai mungkin kita yang digaji di situ atau mungkin disuruh mengambil keputusan, tentu saja kita akan menginvestasikan sumber daya perusahaan tersebut kepada sesuatu yang bernilai lebih tinggi, yaitu apa? Dalam hal ini tadi proyek yang pertama. Karena perusahaan pasti mempunyai sumber daya yang terbatas. Sama dalam hidup kita juga, saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu adalah suatu fokus dan kita juga melihat bahwa bersama dengan Yesus itu adalah hal yang terbaik, harta yang paling berharga, pasti kita akan menyediakan waktu kita. Kita akan menyediakan sumber daya kita untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya. Jangan sampai saudara kita sudah melayani Tuhan, tetapi hidup kita selalu mengeluh, dan tetapi hidup kita juga kita selalu ingin, kita tidak bisa melihat harta yang berharga itu. Akhirnya kita mengukur kebaikan Tuhan itu dengan sesuatu yang sifatnya kelihatan aja, saudara. Contoh misalkan banyak orang mengukur kebaikan Tuhan dengan mungkin berkat-berkat jasmaninya, mungkin dengan materi, mungkin dengan mujizat. Padahal itu semua hanya bonus sampingan. Yang utama, yang paling berharga adalah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau pola pikir kita ini diubah, saudara, apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, mungkin engkau sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin engkau sedang dalam ada sakit, yang mungkin memerlukan mujizat yang begitu besar, entah mujizat itu datang atau tidak, entah berkat materi itu datang atau tidak, tetapi yang terutama adalah jangan sampai kita kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau engkau kehilangan Tuhan di dalam hidupmu, maka semuanya itu sia-sia. Maka firman Tuhan juga berkata, apalah gunanya kita memperoleh seluruh dunia jika jiwa kita
binasa. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau orang yang menganggap bahwa kerajaan surga, Yesus itu adalah harta yang berharga, maka hatinya pasti ada di situ. Makanya ketika kita melayani Tuhan, jangan sampai kita sudah mengawali dengan roh, kita sudah sungguh-sungguh bayar harga, kita mau sangkal diri, pikul salib, tetapi di akhirnya fokus kita berubah, hati kita berubah. Hati kita bukan lagi sama Tuhan, hati kita bukan lagi dengan pekerjaan Tuhan, tetapi hati kita lebih condong kepada materi. Kalau saudara lihat kisah di dalam Raja Salomo, saudara, dengan segala hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan, tetapi mengapa pada masa tuanya dia berpaling dari Allah? Akhirnya mengapa juga di situ kita mencatat dia dicondongkan hatinya oleh istri-istrinya yang lain untuk menyembah dewa-dewi mereka. Jangan sampai saudara kita boleh mempunyai hikmat sebesar apapun. Mungkin kalau Tuhan berikan kita materi pun, kalau berikan suatu berkat pun, jangan sampai hati kita itu berpaling daripada Tuhan. Tetaplah melekat, tetaplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga ketika berkat itu diberikan kepada kita, kita bukan hanya berpikir untuk diri kita, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, carilah berkat Tuhan terlebih dahulu, karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah pekerjanya juga, saudara. Kalau bukan Tuhan yang membangun hati dan kehidupan kita, sia-sialah itu semua apa yang sudah kita miliki. Karena itu tidak akan ada artinya. Sehingga mari kita juga sekarang, saudara, tempatkan Yesus sebagai harta yang utama. Tempatkan Yesus Tuhan sebagai benar-benar harta yang berharga. Kita taruh hati kita, kita jaga hati kita. Kalau hati kita, saudara, berpaling kepada Tuhan, hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga menempatkan hati kita kepada Tuhan, maka hati kita ini pasti kita juga jaga baik-baik, saudara. Jangan sampai hati kita ini menyimpang. Makanya kita selalu di dalam doa berkat, kita selalu bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jangan sampai kesulitan boleh ada, saudara. Kalau kita ngelihat sekarang banyak orang mendengung-dengungkan bahwa tahun depan mungkin 2023 mungkin ada resesi, mungkin juga sekarang keadaan di luar itu sedang tidak baik, mungkin ada terdampak perang, mungkin juga kita ekspor impor, mungkin dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Beberapa hari ini, saudara, kadang saya juga ada dapat berita tentang teman-teman mungkin di kerja di suatu industri startup, mungkin sekarang kita lihat ada juga terjadi pengurangan, mereka mulai bertanya-tanya bagaimana ya ini kami ke depan, bagaimana begini, saudara. Tetapi saya cuma hanya bisa bilang bahwa ya apapun yang terjadi, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam situasi ini semakin kita ada masalah, semakin kita harus melipat gandakan iman kita. Semakin kita di dalam pergumulan, semakin kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita diberkati, jangan sampai juga kita jauh daripada Tuhan. Sehingga mau kita, saudara, kita mungkin Tuhan boleh diberi berkat oleh Tuhan, kita tahu berkat itu untuk apa, dan ketika kita sedang mungkin mengalami suatu masalah dan pergumulan, kita tahu juga inti dari masalah dan pergumulan itu juga untuk melatih kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan mempunyai mindset seperti ini, kita menempatkan harta kita kepada pekerjaan Tuhan, harta kita kepada Yesus, harta kita kepada perintah-perintah Tuhan, saudara, kepada firman Tuhan, maka disitulah hati kita berada. Dan ketika hati kita tahu apa yang terbaik, mau keadaan seperti apapun di dalam hidup kita, kita tetap bisa bersyukur dan kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Karena kita tahu itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan, dan ujung dari rencana Tuhan pastilah yang terbaik bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, atau apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Dan kekuatan kasih Tuhan turun juga atasmu, dan percayalah bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara-saudari yang terkasih, jika ada yang sakit, mari kita tumpangkan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih mempunyai pergumulan, butuh pelayanan doa dan konseling, silahkan dapat menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.